Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sama dengan channel ini Eti. Bahagia rasanya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Oh ya, banyak yang request nih, kapan live? Kapan live streamingnya? Oke, nanti ya, mudah-mudahan insyaallah kita akan live streaming. Kalau perlu sampai pagi, sampai subuh. Baik sahabat, saya sudah kangen juga nih ya, udah lama kita ndak bersua di konten kita ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air butek. Kok butek sih ya? Ini banyak sih yang ngeluh ya, banyak yang komen tentang air akunnya butek. Oke, kita bahasnya. Kenapa butek dan apa masalahnya air akunnya jadi butek? Ayo, intro dulu. Sahabat-sahabat semua ya, ini kalau air butek ya, air artinya keruh ya, ndak jernih, tidak bening ya. Masalahnya ini ada yang barusan juga komentar bahwa 2 hari sekali ini sudah butek ya, kuras lagi butek lagi ya, kuras lagi butek lagi, kapan jernihnya gitu. Kapan bisa jernih lama-lama gitu ya, sehari cuman sehari lebih jernih dan itu butek lagi ya. Nah, sebetulnya sahabat ini sudah banyak sih, kalau sahabat menyimak konten-konten saya pasti tahu sebetulnya masalah dan penyebabnya ya. Kalau air akuarium itu butek, kita kuras lagi misalnya 70-80% butek lagi, hanya sebentar saja dengan air sumur ataupun air galon misalnya jernih, kemudian nanti setelah 1 hari butek lagi gitu ya. Padahal seharusnya kalau sudah 1 hari itu malah tambah jernih gitu ya, malah tambah bening. Malah kalau misalnya kita tidak pakai background di belakang itu bisa tembus pandang. ya sahabat. Nah, sekarang apa sih masalahnya air itu butek ya, air akuarium butek dulu gitu ya. Nah, sebetulnya masalahnya sangat simpel, sangat sepele. Di air akuarium itu belum muncul, atau kan kalau ada muncul, katakanlah tidak mencukupi namanya bakteri pengurai atau bakteri baik. Jadi kita harus memunculkan, harus mengada-adakan, ya pokoknya harus kita persiapkan lah ya, tempat koloni untuk habitatnya bakteri pengurai di dalam air akuarium kita. Entah itu di filter, entah itu di air akuariumnya langsung sahabat. Ya, karena kalau tidak ada bakteri pengurai, tidak ada bakteri baik, tentu ya itu tadi ya, bisa jernih, tapi jernihnya cuman hanya sebentar gitu ya. Kisaran waktunya ya itu tadi, hanya cuma 1 hari, kadang paling lama sih 2 hari ya, setelah itu butuh lagi. Padahal kalau kita menggunakan jasa, waduh, kayak biro jasa juga ya, menggunakan jasa bakteri baik atau bakteri pengurai, itu bisa berbulan-bulan ya jernih airnya. Ya, cuman kalau kita jernih air kan, walaupun jernih air berbulan-bulan, tidak boleh sampai berbulan-bulan, karena di situ akan ada hal-hal lain yang akan membuat air itu tidak sehat. Sehingga itu tadi, kalau saya biasanya 1 minggu kuras atau paling lama 2 minggu ya. Nah, jadi kalau jernih itu ya faktor bakteri pengurainya itu sahabat yang harus didominankan di dalam filter akuarium atau di dalam akuarium kita. Nah, jadi jasa, ini biro jasa juga ya, jasa dari bakteri pengurai itu yang akan membuat air kita menjadi jernih. Jadi simpel saja. Nah, bagaimana memunculkan bakteri pengurai agar air bisa menjadi jernih? Ya itu tadi, kita siapkan wadahnya, kita siapkan tempatnya untuk dia berkoloni. Kalau dalam filter itu, siapkanlah media biologis ya untuk tempat dia berkoloni, seperti udah lama dijelaskan seperti batu apung, karang jahe, biobol, biori, laparo, kristal bio, ya macam-macam lah ya, yang namanya media biologis
yang menyediakan tempat untuk bakteri baik berkoloni di situ. Nah, kemudian dicampurlah dengan media-media lain agar lebih maksimal lagi kejernihan, kebeningan, dan juga sehat di dalam air akuarium kita, yaitu kapas ya sebagai media mekanis, kemudian ada cap mat, kemudian juga ada media kimiawi seperti karbon aktif atau batu zolit. Nah, lengkaplah sudah ya, ditambah dengan media biologis tadi, akhirnya itu akan mengundang bakteri pengurai ada di dalam filter, ada di dalam akuarium kita, dan akan menyebabkan air akuarium kita menjadi jernih, bening, kinclong. Jadi itu ya sahabat ya, simpel sekali, dan itu sudah sering saya bahas kepada sahabat-sahabat. Pokoknya kalau tidak jernih, kalau butek, nah pasti sekali, pasti bakteri pengurainya itu tidak ada di dalam akuarium kita, tidak ada dalam ekosistem akuarium kita ya. Jadi pastikan untuk jernih dan untuk tidak butek air di dalam akuarium kita, bakteri pengurai ada di dalam akuarium kita. Oke. Baik sahabat ya, demikian yang bisa saya share. Paling tidak ini sudah mengobati rasa rindu saya untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Aduh. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan besok-besok kita langsung bisa live ya. Dan live kita berpanjang-panjang, tidak jadi masalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.